Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu Rika ya. Iya betul Bu, saya Rika. Mohon maaf Bu jika saya mengganggu waktunya. Baik, saya sama sekali tidak merasa terganggu karena memang sebelumnya kita sudah membuat jadwal untuk bertemu di room Zoom ini untuk mengadakan konsultasi. Sebelumnya apa ya Bu layanan konsultasi itu? Baik, jadi bahwa layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan yang biasa disebut konsulti, di mana memungkinkan konsulti untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga di sini sesuai apa yang telah kita bicarakan melalui WA gitu, bahwa pihak ketiga di sini adalah anak ibu dan ibu berperan sebagai konsulti yang melaksanakan konsultasi bersama saya untuk membahas permasalahan dari pihak ketiga. Bagaimana Bu Rika, apakah bisa dipahami? Baik Bu, saya sudah paham. Baiklah Bu, jika sudah paham, apakah bisa kita mulai konsultasinya? Apakah Bu Rika sudah siap? Sudah sudah siap Bu. Baiklah Bu, jika sudah siap, kita mulai ya. Silahkan Bu Rika menjelaskan sebenarnya permasalahan apa sih yang terjadi pada pihak ketiga, dalam hal ini adalah anak Ibu Rika. Silahkan. Jadi begini Bu, saya kan punya anak, namanya Dimas. Dia itu mengalami kesulitan dalam menghitung. Bahkan kalau misal jajan di warung gitu, dia itu sulit kayak menghitung kembaliannya gitu Bu. Serta yang saya khawatirin juga nanti nilai matematikanya menurun, dia tidak bisa kesulitan gitu berhitung Bu. Baiklah, setelah saya mendengar permasalahan dari apa yang Ibu jelaskan tentang anak itu, saya dapat menyimpulkan bahwa anak Ibu mengalami kesulitan dalam berhitung ya, yang biasanya disebut dengan diskalkulia. Diskalkulia, apa itu diskalkulia Bu? Jadi diskalkulia merupakan kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau angka. Nah, biasanya kesulitan berhitung ini disebabkan oleh berbagai faktor, Bu, seperti lingkungan di mana anak tidak cukup memperoleh dukungan untuk memahami konsep matematikanya. Kemudian bisa saja Bu, anak mempunyai kelemahan dari proses pengamatan, di mana anak tidak dapat mengamati nomor dan matematika secara keseluruhan. Lalu bagaimana ya Bu? Apakah ada cara-cara untuk mengatasi masalah kesulitan berhitung seperti yang dialami anak saya Bu? Bu Rika tidak perlu khawatir bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Saya memberikan beberapa cara. Nah, yang pertama itu bisa dengan menciptakan konsep belajar yang menyenangkan. Nah, di sini peran orang tua dan guru sangat diperlukan, Bu. Karena secara psikologi, anak pada dasarnya memang ingin bersenang-senang. Makanya jangan terlalu memaksakan anak untuk kegiatan yang begitu menguras otak, di mana dalam menunjang kemampuan anak berhitung bisa dengan cara memberikan hadiah ketika anak berhasil menyelesaikan soal berhitungnya. Yang kedua, dengan cara memperkuat konsep dasar berhitung. Nah, hal ini berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Kemudian untuk mempermudah, maka Ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar menghitung buah, benda, dan sebagainya, Bu. Kemudian dengan pemberian gizi yang cukup untuk menunjang kemampuan otak sehingga dapat berpikir lebih lancar, begitu Bu. Oh gitu ya Bu. Baik Bu, saya akan mencoba untuk mempraktekkan dengan baik. Dari menciptakan konsep belajar berhitung yang menyenangkan, nggak memaksa, lalu mengajari anak saya berhitung dengan cara-cara yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberi hadiah juga perlu ya Bu, ketika berhasil menyelesaikan hitungannya. Dan saya akan lebih memperhatikan asupan gizinya juga Bu.
Baiklah Bu Rika, perlu diingat juga ya bahwa pada dasarnya kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Mungkin ada anak yang memiliki kemampuan berhitung yang baik, tapi juga ada anak yang memiliki kemampuan berhitung yang kurang baik. Ya, walaupun mungkin standar kepintaran di sekolah adalah kemampuan berhitung, namun perlu Ibu ketahui bahwa banyak sekali orang yang sukses yang di luar sana itu dengan kemampuan berhitung yang biasa saja. Dan yang terakhir, jangan terlalu memaksa anak untuk menguasai pelajaran berhitung ya Bu. Mungkin bisa saja anak ibu ini ahli di bidang yang lain seperti bidang seni, hafalan, bahkan olahraga. Maka jangan terlalu fokus dengan kelemahan anak yang ibu miliki, tapi fokuslah untuk membantu mereka mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya. Oh, baik Bu. Benar juga yang disampaikan Ibu tadi bahwa sebagai orang tua itu seharusnya nggak memaksa anak ya. Bahwa emang benar setiap anak itu berbeda. Terima kasih ya Bu atas pemahamannya, wawasan dan cara-cara yang telah Ibu sampaikan tadi. Saya sangat berterima kasih Bu. Baik Ibu, sama-sama. Saya juga senang jika memang penjelasan saya ini bisa membantu Ibu untuk mengenangani permasalahan yang dialami oleh Ibu, oleh anak Ibu. Baiklah Bu, apakah masih ada yang ingin dikonsultasikan? Sepertinya sudah cukup Bu. Baiklah, jika memang dirasa sudah cukup, kita akhiri ya Bu untuk konsultasi pada hari ini. Dan untuk perkembangannya mungkin nanti Ibu bisa menghubungi saya via WhatsApp atau telepon tentang permasalahan yang anak Ibu alami ini. Semoga permasalahannya segera terselesaikan. Amin. Iya Bu, terima kasih Bu. Semoga permasalahan yang dialami anak saya dapat teratasi ya Bu. Ya, baiklah Bu, saya akhiri ya Bu Zoom-nya ini. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.